Karena yang terjadi kemarin itu merusak nama baik anak muda. Karena yang terjadi kemarin itu bukan privilege. Yang dilakukan Presiden Jokowi dan Anwar Usman adalah merusak hukum, merusak demokrasi, membangun dinasti dan nepotisme. Kenapa? Oh, ini jelas sudah sebuah nepotisme tingkat tinggi, ini tingkat dewa nepotisme ini. Penggunaan hukum untuk kesewenang-wenangan rezim bertangan besi, produk yang tercipta tidak bisa dinilai sebagai produk hukum yang responsif. Wasit juga jadi pemain, dia juga mau turun dong. Lapangan Iya, Sebo juga masih jadi gue pemain. ikutan gitu ya. Iya. Gimana, Ijo? Sepakat apa yang ini. disampaikan oleh Pak Bang Alfon. Aku mau menegaskan begini ya. Jadi ini bukan soal Anwar Usman pribadi personal. No, dari awal Anwar Usman tuh cerita pertunangan, kita tuh udah bikin warning, peringatan, ada potensi konflik kepentingan yang akan merusak negara, bukan dia. Yang akan merusak Mahkamah Konstitusi, bukan dia. Dan ini terjadi. Jadi begini, satu. Kalau tadi Bang Alfon tanya soal keberlakuan putusan MK. Saya mau ibaratkan mungkin tadi Pak Al bahasanya keren, juristokrasi. Saya mau bilang ini legalisasi prostitusi. Apalagi tuh, Jo? Prostitusi pakai perspektif agama dia sah nggak? Jelas enggak. Prostitusi pakai legitimasi etik dan moral sah nggak? Jelas enggak. Gitu. Bicara prostitusi itu bicara komersialisasi untuk kepentingan tertentu. Beda nih. Komersialisasi untuk kepentingan keuntungan tertentu. Gitu. Tapi kemudian ini dilegalkan. Jadi dia membawa kita pada problem legalitas yang kita tahu segala sesuatunya di negara ini banyak sekali yang legal tapi brutal. Brutal karena dia tidak sah, karena dia tidak etis, karena dia tidak bermoral. Gitu. Itu yang jadi problem di negara ini. Dan putusan MK menggambarkan itu secara jelas. Sekarang kita bilang begini, Bang. Hakim konstitusi ketika dia diseleksi, syaratnya negarawan. Negarawan itu syarat utamanya, dia tidak boleh punya kepentingan pribadi dan atau keluarga. Kepentingannya dia hanya untuk nusa dan bangsa negara, titik. Pertanyaannya ini kepentingan siapa? Selesai, kepentingan keluarga. Satu. Yang kedua, putusan MK ini tegas dikatakan, satu, terjadi pelanggaran etik berat. Bukan ringan, berat. Karena ada konflik kepentingan keluarga, karena ada ruang intervensi yang begitu luas terbuka, yang tadi Anwar Usman melobi hakim konstitusi yang lain dan juga cerita soal Gibran. Dan yang ketiga adalah dia katakan bahwa ini harusnya ya open legal policy, tapi kemudian dia tanda kutip dia selundupkan menjadi satu putusan yang gol karena bocoran kan gitu. Ini tiga hal ini sudah semraut, sudah parah. Jadi kalau putusan MK berlaku nggak? Pak Ijul, legalisasi prostitusi tadi itu Pak kata Pak Alfa. Dengan asumsi Pak Ijul ya. Prostitusi tidak menyakiti publik, membahagiakan yang datang. Putusan MK ya, menyakiti publik dan merusak demokrasi. Itu loh, Pak Alfon. Siap. Nah, ini mau sambungkan. Betul. Jadi tanda kutip ini eksklusif. Hanya keluarganya yang bisa datang, hanya keluarganya yang bisa menikmati, hanya keluarganya yang happy. Artinya publik nggak senang dengan model seperti ini. Publik dirugikan dengan model seperti ini karena publik nggak bisa akses, publik nggak bisa memanfaatkan, publik nggak bisa menerima keuntungan. Jadi cuma dia doang tuh. Nah itu yang membuat apa? Bang, akhirnya MK nggak dipercaya. Setiap ada proses MK pasti dimentahin lagi, ditembak lagi. Dan ini yang terjadi sekarang. Saya mau ngomong begini. Pendaftaran capres, cawapres itu pakai putusan MK 90 nggak?
Enggak gitu. Lah kok pertanyaannya bisa daftar dia? Ya kan? Kok bisa daftar orang putusannya belum ada peraturan KPU-nya, kok dia bisa daftar? Rusak kan akhirnya kan? Yang rusak demokrasi kita. Kenapa? Akhirnya negara nggak bisa, masyarakat nggak bisa berpartisipasi untuk menyatakan itu salah, gitu. Orang putusannya aja belum jadi peraturan, tapi udah daftar duluan, ya kan? Ini bukti nyata. Yang pertama, masyarakat jadi nggak percaya lagi. Yang kedua adalah kemudian SK. SK-nya ketika ditetapkan, SK Capres, pakai putusan MK atau pakai peraturan KPU sebelum putusan MK? Pakai putusan MK. Nah, acak kadut, Bang. Gimana kita mau percaya proses ini? Makanya kita bilang dari awal, jangan memisahkan persoalan etika dan moral itu dengan legalitas. Nggak bisa. Nggak bisa. Once dia tidak etik, dia tidak bermoral, harusnya tidak boleh dilegalisasi. Harusnya di breakdown ulang, diperiksa ulang dan segala macamnya. Kenapa? Penyelenggaraan pemilu, salah satu aspek penting dalam hal pengawasannya itu berbasis etik. Makanya ada yang namanya DKPP. DKPP itu juga memeriksa etik penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu. Nah sekarang kalau peraturannya saja tidak mengandung unsur etik, ngapain ada semuanya ini? Bubarin aja. Kan kita bilang begitu. Langsung aja tunjuk ini anaknya jadi capres, adiknya jadi cawapres, udah selesai. Kenapa? Karena kebelakangannya ini menjadi bola salju yang udah nggak ada etikanya lagi, udah nggak ada moralnya lagi. Dan ini yang aku perlu ingatkan lagi. 2019 karena kantor PBHI dekat Bawaslu, dekat sekali. Kita masuk protokol harmoni hayam buruk. 2019 masyarakat muak dengan kecurangan yang naik di media massa, viral dan segala macam. Akibatnya apa? Rusuh ribuan orang di Bawaslu. PBHI sendiri bolak-balik dampingi ratusan orang yang ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Akibat apa? Vandalisme, perkelahian, penghancuran fasilitas publik, dan bahkan tim PBHI yang lagi dampingin ketangkap juga karena sudah terlalu rusuh, sudah terlalu buyar. Iya, nggak tahu lagi ya. Nggak tahu lagi, udah nggak bisa bedain. Iya. Yang rugi siapa? Yang rugi negara ini, yang rugi bangsa ini, yang rugi kita semua yang ada di sini. Yang untung Gibran, Anwar Usman, dan Jokowi. Itu yang saya katakan legalisasi ini menguntungkan hanya segelintir pihak, siapa? Keluarga itu saja. Kita enggak, kita rugi. Besok kita dampingi lagi, ribuan orang rusuh, ratusan orang ditangkap karena ribut, merusak. Kalau nggak salah ada korban jiwa juga di situ. Ini belum termasuk 400-an lebih KPPS yang meninggal dunia. Apa kita mau mengulangi hal yang sama? Gitu. Makanya kan kita bilang udah stop. Udah terlalu jauh. Tapi masih bisa sih, masih bisa mengundurkan diri, masih bisa mencoret diri. Kalau masih mau sadar diri. Pilihannya cuma dua, bapaknya mundur atau anaknya mundur. Kenapa? Itu satu unsur keluarga. Kalau nggak ada bapak, terpenuhi nggak unsur keluarga? Nggak ada, ya kan? Kalau nggak ada anak, terpenuhi nggak unsur keluarga? Nggak ada, kaleng kongguan nggak ada tuh, ya kan? Lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi, si penguasa dan akan jadi penguasa emang nggak boleh ada dalam kontestasi itu. Dan PBHI konsisten. Kami nggak hanya menyoroti keluarga itu, kami menyoroti seluruh lingkup politisi yang kemudian dia berkontestasi karena ada potensi menggunakan kekuasaan negara. Tapi kita tahu yang paling tinggi di antara semuanya siapa? Kepala negaranya siapa? Kepala pemerintahan siapa? Itulah pemegang kekuasaan tertinggi. Dan itu yang bisa mengomandoi satu negara ini akan ke arah siapa. Itu. Value-nya ya mau dibela, kan gitu Pak. Jelas value-nya, betul. Sekarang begini. Ini juga ya ada. kalau saya lanjut ya. Iya. Sebenarnya kalau orang yang sadar diri dan punya rasa malu, ketika putusan MKK itu dibuat, harusnya keputusan itu dapat dinilai dan dipandang bahwa keputusan nomor 90 itu cacat hukum dan cacat etika. Sehingga siapapun pihak yang mendapatkan keuntungan dari keputusan tersebut, dalam hal konteks kemarin adalah Gibran, itu sepantasnya mengundurkan diri. Karena dia menganggap keputusan itu cacat. Saya rasa kalau ini terjadi di Jepang, dia udah mengundurkan diri tuh kandidat, ya kan? Tapi ini terjadi di Indonesia, ya kan? Yang akhirnya tidak memandang realitas publik, yang mengkritisi itu dan terus maju.
Menurut saya untuk melihat dan menyelesaikan persoalan kegaduhan ini, mengundurkan diri menjadi kandidat itu jauh lebih baik. Terhormat malah ya. Lah jauh lebih terhormat gitu ya. Supaya kita tidak dibilang seperti Gus Dur, negara yang bukan-bukan. Ya. Kata Gus Dur kan bukan federal, bukan kesatuan, ya kan? Bukan agama, bukan sekuler, ya kan? Jadi kita ini bukan-bukan. Nah inilah salah satu contoh negara bukan-bukan, ya kan? Bukan keluarga, bukan kerajaan tapi keluarga. Bukan kerajaan, Bukan monarki. bukan monarki, Ya. tapi Keluarga. dinasti keluarga. Iya. Katanya demokrasi, tapi aristokrasi yang hidup, ya kan? Nah ini kita emang negara bukan-bukan gitu, bener kata Gus Dur gitu. Nah akhirnya karena negara bukan-bukan, kata Mas Yat, ya udah bukan main lah, kita turun ke jalan aja lah. Iya, gitu. iya, iya, Nah iya. itu akhirnya jadi begitu, Iya, Mas iya. Alfon. Tadi kalau dianalogikan dengan supporter sepak bola Bang Alfon, karena gue penggemar sepak bola, sering nonton Tarkaman juga. Kami cuma ngingetin begini, ini bukan ngancem. Saya bukan penguasa yang bisa ngancem lewat kriminalisasi dan segala macam. Gitu. Kalau dalam pertandingan sepak bola di level Tarkam Liga 3, 2, 1 bahkan Liga Utama, kalau udah lihat wasit, ofisial pertandingan pada nggak beres, ini udah ditekel, ada yang dibacok, disikat, tapi nggak ada pelanggaran, nggak kartu kuning, bahkan dikasih bonus penalti. Kita bisa pastiin nomor 1 yang nggak bisa pulang atau bahkan meninggal di tempat itu wasit. Kenapa? Dikeroyok sama supporter. Itu pertama. Yang kedua, yang kita bisa pastiin juga, paling nggak masuk UGD lah selama 2 minggu ke depan, itu adalah pemain lawan. Pemain yang dimenangkan oleh wasit dan ofisial pertandingan itu pasti minimal di UGD lah 2 minggu ke depan. Dan yang terakhir tadi, level yang tadi, ini pasti sama supporter saling sikat, saling bantai. Nah ini yang kita bilang jangan sampai terjadi. Kalau pertandingan sepak bola pasti begitu. Nggak usah di kita. Kemarin Brazil lawan Argentina, rusuh juga gara-gara apa? Penonton Argentina menganggap Brazil mendapatkan keistimewaan, rusuh, pukul-pukulan dan segala macam. Nah itu gambarannya. Jadi yang di orkestrasi yang dilakukan Presiden Jokowi lewat politik dinasti, lewat nepotisme ini, itu mengadu domba kita semua, membuat kita semua menjadi rusuh, saling sikat, saling bantai, memasukkan kita kepada rumah sakit untuk beberapa hari ke depan. Mereka untung, mereka tertawa, mereka tetap pesta pora. Itu yang terjadi, Bang Alfon. Ya, padahal kan kalau misalnya kita ilustrasikan dalam permainan bola, ketika ada orang yang jatuh kena tackle gitu kan, nah itu bola gitu kan, itu kan misalnya si penyerang itu yang mendapat keuntungan, itu kan bola dikeluarin kan, Betul. dan diberikan kepada si pihak yang akan diserangkan, itu namanya fair play gitu. Nah ini kan kagak gitu kan. Nah ini jadi problem. Nah sekarang pertanyaan, ini udah kekuasaan, nah ini negara kan gitu ya. Nah ya namanya negara itu banyak infrastrukturnya kan gitu. Nah gimana nih dalam proses pemilu sendiri gitu kan, apakah nanti itu akan berlangsungnya pemilu jujur, luber, jujur dan adil gitu ya. Itu kan prinsip ya. Prinsip itu kan sebagai meta kaedah yang akan menilai dari seluruh tahapannya sendiri gitu. Bahkan sebenarnya juga prinsip luber, jujur dan adil itu bukan hanya menjadi meta kaedah yang akan menilai, tetapi juga menjadi hukum gitu. Jadi 2 fungsi di situ ya. Berarti udah ada kejadian begitu. Kemarin kabarnya juga di indoor Indonesian Arena itu juga ada kegiatan, nggak tahu itu apakah deklarasi atau apa, kita nggak tahu tuh kan. Itu kan kayak aparat sipil negara gitu kan. Itu ada mungkin nggak dalam masa kampanye, tapi itu salah satu bagian dari tahapan kan gitu kan, yang sebenarnya diukur dari prinsip luber, jujur dan adil gitu. Nah, gimana tuh Pak? Nah, gimana Pak? Pemilu 2024 bukan lagi menganut prinsip luber, Oh, apa tuh? tapi prinsip banjir. Banjir kritik, banjir demo, ya kan? Banjir perlawanan, udah banjir gitu hari ini. Udah nggak luber, banjir hari ini. Nah, rezim pemerintahan Jokowi sedang membuat bom waktu, Mas Alfon. Sejak putusan Mahkamah Konstitusi dibuat, pada saat bersamaan dia sedang menaruh bom waktu. Tinggal tunggu kapan pecahnya saja itu, meledak.
baik sebelum atau setelah pemilu. Ini yang mengerikan. Kondisi ini yang mengerikan. Ketika memaksakan sang anak untuk menjadi cawapres dan menggunakan segala daya upaya untuk menang dan melakukan ruang-ruang proses intervensi yang jauh ke dalam seluruh penyelenggaraan negara, itu akan menjadi, percayalah, mungkin Anda bisa menang dengan cara melakukan intervensi kekuasaan ke semua institusi penyelenggara negara, mungkin ya. Tapi kemenangan itu satu tidak legitimate, kedua akan menimbulkan bom waktu. Ya kan? Karena semua orang tahu, masyarakat tahu terjadi kecurangan, terjadi masalah sejak putusan MK. Pasca putusan MK, orang diributkan dengan aparat negara, terlibat turun-menurun baliho. Setelah itu diikuti dengan soal kemarin yang terbaru, perangkat kepala desa. Lalu kemudian hal-hal lainnya. Ini kan apa ya, saya mau bilang, rezim ini kalap, panik, dan berupaya bagaimana caranya menang. Nah, ini yang berbahaya. Kalau itu yang terjadi, dia sedang membawa Indonesia dalam tepi jurang yang berbahaya dan akan menimbulkan kekacauan demokrasi dan ekonomi di Indonesia. Jadi ini yang menurut saya memprihatinkan kondisi ini gitu. Dan wajar jika kalau orang menganggap bahwa ya mungkin kita akan balik ke arah otoritarianisme baru dengan model baru. Dan oleh karena itu kelompok-kelompok pro demokrasi tidak boleh diam melihat situasi ini. Ini saatnya kita menyatakan tidak terhadap situasi ini. Saya sederhana dan hampir nggak habis pikir ya Mas Alfon ya Mas Ijul. Masa sih kita di seluruh negara ini gitu ya, dengan jumlah warga negara yang banyak, penduduk yang banyak, merelakan kondisi Indonesia jatuh hanya untuk kepentingan satu keluarga. Menurut saya ini saya anggap ini anomali, suatu kondisi yang memprihatinkan, sangat memprihatinkan. Padahal negara ini dibangun lagi-lagi bukan untuk kepentingan satu keluarga gitu. Dan anehnya lagi, kalau ada partai politik, elit politik, saya nggak membayangkan itu ya, kondisinya itu bisa memberikan dan membiarkan proses ini berjalan begitu Mas Ijul ya. Ya, betul. Yang sebenarnya situasi dan kondisi politik sekarang itu seolah-olah partai-partai besar seperti Golkar yang punya kader banyak harus nyerah dan tunduk gitu. Itu menurut saya ini partai udah dari lama nggak punya kandidat sama sekali dalam pertarungan capres dan cawapres di dalam Prabowo Gibran, tapi mengiyakan dan ikut. PAN yang katanya partai reformasi, ya kan? Juga sama, ya kan? Mengiyakan dinamika yang saya menganggap ini kondisi politik yang anomali, ya, yang menurut saya membuat orang akhirnya hopeless terhadap politik. Nah, akhirnya orang banyak menganggap no hope, nggak ada harapan kalau situasinya begini terus. Nah, ketika masyarakat merasa tidak ada harapan, orang akan menjadi banal. Orang akan menganggap bahwa ya udah gua lu. Ada akhirnya orang akan menganggap ya dirinya lu nggak bener, gua nggak bener, nggak usah atur gua hukum sendiri, lu punya hukum ya udah. Nah, itu dibilang disobedience tadi ya. Bukan hanya civil disobedience, anarki akan terjadi. Iya, ya iyalah. Lalu aja nggak bener, lah ngapain lu ngatur gua? Yes. Iya kan? Lu merasa punya hukum, gua juga punya hukum. Kenapa? Karena nggak ada contoh. Karena nggak ada legitimasi. Karena nggak ada trust terhadap kekuasaannya itu. Itu yang akan terjadi. Ini yang berbahaya. Kenapa? Karena dia dengan sederhana ketika kekuasaannya mengatur, lu nggak usah atur gua, orang lu, ya kan, sama paman lu memainkan MK untuk kepentingan ponakan lu supaya maju jadi wakil presiden. Kan orang kan berbicara begitu. Lu aja nggak bener mempermainkan hukum, masa gua nggak boleh mempermainkan hukum? Nah, ini yang berbahaya.
Ini yang bukan hanya civil disobedience, lebih dari itu bisa menimbulkan ruang anarki yang dalam tanda kutip ini ya apa namanya perlawanan lah ya yang serius gitu dari soal ini. Ini saya mau tambahin Bang Alfon, kenapa berbahaya ya ketika penguasa ikut dalam kontestasi padahal dia harus bersih, dia harus terlepas daripada itu. Saya baru saja ini harus disorot dan disebarkan lebih cepat ya. Saya baru saja diinfokan oleh Bang Ray Rangkuti dari Lingkar Madani ya. Beliau baru saja mengadakan diskusi baru selesai dengan Formapi ya. Ini ada beberapa pembicara di sana, kaitannya juga dengan netralitas KPU, Bawaslu dan segala macam yang selama ini diam. Dia baru saja didatangi oleh seseorang yang mengaku dari Kodim. Waduh. Ini militer. Waduh. Ya, dan datang dengan alasan ingin mendata seorang Ray Rangkuti. Kan saya udah katakan, ini kejadian lagi. Kemarin Ketua BEM UI sekolahnya didatangin, rumahnya didatangin oleh tentara, orang tuanya didatangin tentara. Hari ini Bang Ray baru selesai diskusi. Kita nggak tahu, jangan-jangan saya habis ini keluar ke depan ini juga ada orang dari tentara, ada Kodim. Ini fakta berbahayanya penguasa ikut dalam kontestasi. Jadi ini bukan cuma sekedar netralitas, kita udah lihat ini intervensi kok. Kita udah lihat ini jelas intervensi sejak putusan MK. Gitu. Jadi kita udah nggak bisa lagi ngomongin tuh yang apa netralitas ASN, nggak mungkin. Nggak mungkin. Kami menyoroti Abdesi kemarin, kami bikin rilis. Bagaimana bisa kata penyelenggara 20 ribuan orang ya, tapi hanya menghadirkan satu calon, lalu kemudian menampilkan lebih dari 50 orang tim pemenangan Prabowo Gibran, dan pembuka dari MC ini saya bacakan karena kami verbatimkan. Dia bilang pada hari ini mereka hadir dengan tujuan yang baik, niat yang mulia untuk menyatukan visi misi dan juga semangat semuanya, dan juga dukungan dipertegas. Ini langsung MC-nya yang ngomong ada 2 orang, laki-laki satu laki dan satu MC-nya perempuan. bilang dukungan gitu Dukungan untuk Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Jangan lupa nomor berapa? Nomor 2. Ini jelas. Dan kalau kita mau merujuk pada kewenangan Bawaslu, makanya mungkin Bawaslu terlalu mewah, jadi kekenyangan dan kegemukan. Tapi kan itu bukan apa wilayahnya masa kampanye itu. Itu gimana tuh? Ini yang dibilang kita sederhana aja lah. Ini Bawaslu bukan Bawaskam. Kalau Bawaskam Badan Pengawas Kampanye. Dia Bawaslu. Makanya di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, kewenangan Bawaslu itu, ini saya bacakan yang jelas nih, ya. Bahwa kewenangan Bawaslu itu dia terhadap keseluruhan penyelenggaraan pemilu, bertugas untuk melakukan pencegahan. Nah, pencegahan berarti kan sebelum proses. Dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu, 1. Lalu mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota TNI, ya, netralitas anggota Polri. Tidak terbatas pada kampanye, Bang Alfon. Gitu. Jadi hari ini MK punya adik kembar. MK yang tidak lagi punya standar etik dan moral. Namanya ya. MK. Bukan MK. Kan MK, adanya MK. MK agak jauh nih. Kembaran dalam sikap dan perilaku yang tidak berstandar etika dan moral. Namanya Bawaslu. Padahal Bawaslu diberi kewenangan tanpa pelaporan. Bawaslu diberi kewenangan pencegahan dan penindakan. Bawaslu diberi nama Badan Pengawas Pemilu, bukan Badan Pengawas Kampanye, bukan Bawaskam. Maka keseluruhan penyelenggaraan pemilu menjadi kewenangannya Bawaslu. Hari ini dia diam, dia nggak ngomong apa-apa, nggak ada pemeriksaan. Makanya saya bilang ini adik kembarnya MK, udah nggak ada lagi standar etik. Itu satu. Yang kedua, kewenangan Bawaslu di 3 klaster, 1 etik, 2 administrasi, 3 penindakan terhadap pelanggaran. Makanya Bawaslu juga menjadi objek dan subjek dari pemeriksaan DKPP. Yang ada substansi etiknya juga, Bang Alfon. Jadi kalau semuanya ini udah nggak ada etik, ya kan, cabut aja kewenangan Bawaslu. Ganti dia menjadi Bawaskam. Jadi lu cukup mengawasi pada saat kampanye. Jangan namanya Bawaslu, anggarannya Bawaslu 100%, ternyata kewenangan dia cuma dilaksanakan 10% doang, cuma kampanyenya doang. 90%-nya bonus dong tuh.
gaji buta. Enak aja, uang rakyat tuh bisa buat beli beras miskin. Bisa buat BLT di Papua kemarin, lumayan buat mendulang suara, Bang Alfon, kan gitu. Memberantas stunting ya. Itu yang pertama, stunting. Jadi pengerahan ini jelas sistematis dan masif. Seluruh ASN, seluruh infrastruktur negara, penyelenggara pemilu juga termasuk pengawas pemilu. Dan bahayanya ketika kita juga bicara TNI dan Polri, maka pertahanan negara juga kandas di situ, maka penegakan hukum juga kandas di situ. Dan ini lanjutannya ada, Bang Alfon. Ingat, kalau menjelang pemilu dekat-dekat pencoblosan, tiba-tiba negara ini, pemerintah ini berubah jadi toserba dan toko kelontong. Kenapa? Karena mendadak dia nyediain sembako buat masyarakat. Nah, ini politik uang lewat kebijakan yang dikonversi menjadi natura atau sembako. Mendadak dia datang bawa beras. Besok datang bawa apa? Kemarin datang bawa traktor, Bang Arfon. Kemarin datang bawa apa? Bawa TNI laras panjang untuk ngusir masyarakat. Sekarang datang bawa sembako. Rice cooker enggak? Rice cooker belum, karena listriknya belum jadi. Jadi kompor listriknya juga belum jadi. Dodol ada dodol. Nah, artinya apa? Ini sudah terstruktur sistematis dan masif di segala lini, termasuk lini sembakonya juga dia manfaatkan di situ. Nah, inilah berbahayanya. Jadi kita mau bilang hari ini, udahlah ubah aja negara kita jadi kerajaan. Udahlah tetapkan saja putra mahkota langsung jadi presiden. Jangan kita berpura-pura buang uang triliunan dengan pura-pura pemilu, pura-pura kampanye, pura-pura padahal semuanya udah direkayasa. Yang dibilang sama Pak Al Makanya tadi bukan. Yang bukan. Makanya tadi kita baru cerita civil disobedience. Kita belum cerita tadi di 2019. Kalau kita mau mundur lagi, nanti jadinya kayak pemilu 97. Civil disobedience sudah bertahun-tahun meledak, yang kemudian diikuti civil chaos. Civil chaos. Kerusuhan yang betul-betul sampai di Jakarta ketika itu 1.251 nyawa melayang akibat kerusuhan Jakarta pasca pemilu 97. Karena apa? Karena nepotisme, karena dinasti. Enggak dinasti dulu, nepotisme. Yang korupsi, kolusi, dan nepotisme di ujung rezim Orde Baru. Itu yang lebih berbahaya lagi, Bang Alfon. Gitu. Ya, siap, gimana Pak? Ya, saya nambahin. Saya sedikit aja karena ada urusan saya harus pergi. Ini orang mau nanya nih. Iya, Pak. Nanti biar saya serahkan Pak Ijul kalau ada yang nanya. Bawaslu udah bukan lagi menjadi badan pengawas pemilu. Tadi badan pengawas mungkin pemilu, ya kan? Nah, mungkin pemilu. Jadi dia udah berubah tuh. Nah, tapi Mas begini, Alfon, kemarin saya lihat juga di salah satu berita gitu kan, bahwa ini menjadi temuan. Dan kemudian juga berdasarkan pasal 37, ya bisa aja sanksinya itu tidak hanya berupa administrasi, tetapi juga itu tidak mengikutsertakan dalam tahapan selanjutnya. Ya, itu katanya dia. Tapi gimana menurut Pak? yang mana? Abdesi. Pasca Abdesi tadi. Ya, pasca Abdesi tadi. Ini mau nambahkan terkait dengan ini kan bukan Bawaslu lagi kan gitu. Tapi badan pengawas mungkin pemilu. Silakan. Sejak awal Bawaslu dipilih dan didesain dalam kooptasi politik kekuasaan. Dari proses pemilihan dan proses pembentukan tim juga sudah dibangun. Jadi tangan rezim kekuasaan ini udah bekerja dari 2019 untuk menghasilkan situasi ini, Mas Alfon. Ini yang mengerikan. Bagaimana tadi yang saya bahasakan juristokrasi tadi terjadi, tangan besi kekuasaan dengan menggunakan hukum untuk melakukan kesenangan. Nah, oleh karena itu harapan terhadap Bawaslu juga kecil sekali untuk bisa mengawasi pemilu. Apalagi dalam proses pemilihan Bawaslu penuh dengan kontestasi politik kekuasaan. Makanya saya selalu bilang, baik itu pimpinan KPK, Bawaslu, semua lembaga-lembaga yang merasa independen, itu sebaiknya dan sepantasnya meniru pemilihan dalam satu proses seleksi yang tidak melibatkan rezim pemerintahan. Komnas HAM itu kan dipilih bukan dibentuk pansel yang dibuat oleh presiden, tapi pansel Komnas HAM dipilih dari anggota Komnas HAM sendiri. Nah, pansel itulah yang kemudian nanti akan menentukan dan mengajukan calon ke DPR.
Ya mungkin suatu saat kita juga perlu berpikir apakah perlu sampai ke dalam tahapan DPR. Kalau nggak perlu ya cukup sampai pada tahapan di level pansel itu aja selesai gitu. Untuk menghentikan ruang intervensi politik kekuasaan kepada lembaga independen seperti KPU, Bawaslu, KPK, dan lain-lain. KPK, KPU, dan Bawaslu semua tersandar secara politik, Mas. Dari awal udah tersandar. Proses pemilihannya dalam proses negosiasi, oke, ya kan, oleh rezim dibuat pansel, panselnya dibangun, dibentuk, lalu kemudian di otak-atik ini pansel yang ini membela rezim, yang ini enggak, sehingga yang lolos nanti ini, yang ini itu, ya kan. Lalu kemudian di DPR terjadi transaksi politik lagi antar partai politik, si ini nanti afiliasi sini, ini situ, sehingga mereka sulit untuk bekerja secara independen. Jadi kalau bertanya apakah Bawaslu akan efektif untuk melakukan pengawasan, saya rasa kecil kemungkinan itu terjadi. Tapi bahwa dia menjadi sarana yang harus menjadi lembaga yang harus kita tuju ketika terjadi kecurangan pemilu, itu harus dilakukan secara normatif. Yang paling penting hari ini adalah melebihi dari Bawaslu, yaitu partisipasi masyarakat untuk menyuarakan kecurangan dalam media sosial, ya kan? Hari ini kan ada partai sosmed, ya kan? Sendiri itu, ya kan? Ada rezim sendiri kan, kata orang apa namanya itu ya? Sepanjang belum trending di sosmed, ya kan? Sepanjang itu pula kecurangan akan terjadi. Jadi kita harus buat trending terus terkait semua kecurangan itu, supaya rezim, kekuasaan, negara takut. Jadi hari ini lebih takut dengan trending topik di sosmed dan lain sebagainya. Nah, dengan dunia media sosial yang berkembang, semua pengawasan harus melibatkan partisipasi masyarakat. Bawaslu silahkan bekerja dengan wilayahnya. Kita tidak mengkerdilkan kerja mereka, tapi dia bisa menjadi instrumen untuk pengawasan. Cuman harapan untuk bisa bekerja efektif hanya mengandalkan dia, susah. Masyarakat yang harus lebih bekerja aktif gitu. Nah, mohon maaf, saya ada hal yang penting, saya mau pamit, Mas Alfon. Ntar dulu, mungkin saya kasih kesempatan dulu 1-2 pertanyaan, baru setelah itu mungkin Pak bisa ini. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman yang lain di sini? Nggak ada? Ya, silakan. Dari pertanyaan saya, MK telah memutuskan memecat ketua MK atas nama aku. Apakah ada kemungkinan pemecatan itu keputusan MK itu bisa dibatalkan? Karena kita tahu sendiri kondisi politik saat ini kan, kadang hari ini tahu dengan tempe. Bisa dikatakan keputusan MK ini protokol jilidnya, apakah ada kemungkinan untuk dibatalkan agar ada sesuatu yang akan terjadi pada keputusan lain? Lalu seberapa besar ruang keputusan MK di masa Anwar itu dibatalkan? MK Anwar telah memutuskan Gibran untuk maju sebagai cawapres. Ada mungkin itu dibatalkan sehingga Gibran tidak bisa maju? Ada mungkin itu? Karena kita ingin Indonesia ini mempunyai demokrasi yang sangat baik, sangat maju, sehingga tidak ada sesuatu yang kurang tepat yang terjadi di Indonesia. Terima kasih. Oke, terima Nanti kasih. itu Mas Ijul yang jawabnya. Mungkin lebih spesifik kepada Ijul kaitannya dengan putusan MK. betul. Ya, silakan ke Saya kalimat penutup aja Ya, terakhir silakan. ya. Saya cuma mau ngutip, saya udah pernah ngobrol sama Ijul. Satu pepatah kata ini tulis oleh Timothy Snyder di dalam bukunya judulnya Tirani. Dia nyebut begini, Mas Alfon. If no one of us prepare to die for freedom, then all of us will die under tyranny. Jika tidak seorang pun di antara kita bersedia mati demi kebebasan, maka kita semua akan mati di bawah tirani. Ketimbang kita mati nanti semuanya, lebih baik Ijul aja yang mati saat ini dalam perlawanan. Itu masalahnya. Oke. Terima kasih Mas Alfon. Saya harus pergi. Daripada kita semua nanti mati, lebih baik kita sekarang cukup 1-2 orang. Antara Ijul atau Pak Alfon. Oke, thank you. Silakan Ijul untuk menjawab. Terima kasih, Pak. Cabut ya. Ya, Oke, thank makasih, you. Itu jadi legacy buat saya tuh, anak cucu saya akan bangga kalau bapaknya, kakeknya mati demi demokrasi. Itu satu warisan yang berharga. Bukan hanya berharga bagi keluarga, berharga bagi nusa dan bangsa. Itu menarik sekali. Yang dilakukan Presiden Jokowi dan Anwar Usman adalah merusak hukum, merusak demokrasi,
membangun dinasti dan nepotisme. Kenapa?